bahasa program yang lain atau tidak. Nah, itu juga kita bisa coba bahas di sini ya. Nah, secara materi, sebentar ya saya buka materinya ya. Nah, pembahasan tentang storage procedure, storage function, kemudian trigger, kita coba bahas dulu di sini. Secara pengertian kemarin udah saya informasikan ke kalian ya tentang apa itu storage procedure, apa storage function, kemudian apa itu trigger. Saya sambil diinfokan ya lewat chat ya kalau suara saya tidak terjelas, tidak terdengar secara jelas ya. Nah, sebenarnya teknologi ini itu memang seperti yang saya informasikan sudah beberapa tahun terakhir ini udah diterapkan ya di format SQL. Nah, memang kerja dasarnya itu sudah ada di basic dasar engine dari database itu sendiri, cuma mungkin tidak terlalu banyak yang make ya. Karena biasanya implementasi dari basis data biasanya cukup pada penerapan CRUD, kemudian penerapan pada query view, biasanya sampai situ saja. Nah, tapi apakah ini memang sebenarnya secara tidak sengaja ini sebenarnya udah diterapkan oleh kawan-kawan yang biasa menggunakan framework? Nah, itu yang bisa coba kita bahas dulu ya. Nah, ini ada beberapa penerapannya di sini yang kita siapkan. Nanti ada beberapa tabel yang kita siapkan di sini ya. Nanti silakan kalau mau sambil dipraktekkan juga atau file ini nanti saya kasih ke kalian juga. Mungkin kalian nanti bisa sambil simak aja materi dari saya. Mungkin bisa nanti kalian setelah ini kalian praktekkan ya. Nah, implementasinya yang pertama nanti kita akan buat kita akan implementasikan dulu database-nya. Kemudian kita akan buat tabel relasinya nih, ada dua tabel ya di sini ya. Kalau di contoh ini kita buat dua tabel aja. Tabel mahasiswa sama tabel prodi. Nah, di mana nanti tabel si mahasiswa itu nanti punya relasi untuk tabel prodi. Di mana nanti foreign key dari tabel prodi ini nanti akan kita masukkan ke dalam tabel si mahasiswa. Ya, jadi secara model query, model relasi itu tabel si prodi ini nanti terikatnya one to many terhadap si mahasiswa, gitu ya. Saya nggak gambarin di sini ya. Pokoknya nanti kalian bisa memahami secara umum aja lah kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini ada satu field di mana field ini adalah merupakan field foreign key-nya dari si prodi. Nanti kita buat seperti itu ya. Nah, prodi ini nanti punya kode prodi yang digunakan sebagai primary key-nya. Nah, sedangkan kalau untuk mahasiswanya ini sendiri, primary key-nya itu kita letakkan di nim. Seperti itu ya. Kemudian ini kita buatkan kita edit untuk foreign key-nya, kita edit, ngambilnya dari tabel prodi, kita tambahkan, kemudian nanti kita insert di tabel prodi, kita insert sedikit, kemudian di tabel mahasiswa juga kita insert sedikit. Nanti kita coba tampilkan, kemudian kita buat trigger, contoh trigger dulu ya. Boleh sebenarnya boleh random aja ya, kalau mau nanti duluan prosedurnya dulu dikerjakan nggak ada masalah sih. Kalau mau kita ngerjakan trigger dulu juga nggak apa-apa. Nah, kita coba untuk buat database-nya ini dulu seperti biasa. Kalau kawan-kawan ada yang belum install localhost-nya, silakan diinstalkan aja dulu localhost-nya ya. Saya coba aktifkan dulu localhost-nya ya. Oke, bebas localhost-nya ya. Kalau kalian menggunakan app-serve silakan. Kalau ada yang menggunakan SAM silakan. Kalau ada yang menggunakan WAM seperti itu juga silakan ya. Jadi bebas saja untuk localhost-nya. Kemudian silakan diakses dulu. Untuk PHP admin boleh kalian pakai itu. Tapi biasanya yang standar itu kalau kita pakai terminal ya. Kalau kita lewat terminal, ini kelihatan nggak ini ya? Tulisannya agak kecil ya. Iya Pak, kecil Pak.
Oke, kalau pakai terminal seperti biasa, akses dulu untuk direktorinya. Kalau saya pakai Laragon ya. Kalau ada yang menggunakan SAM, silakan ya gunakan SAM ya. Oke, kalau kalian menggunakan SAM, nanti coba akses aja dulu ke dalam folder bin yang ada di folder MySQL kalau nggak salah. Silakan nanti tinggal cekkan aja database-nya. Kalau Laragon punya saya, standarnya saya nggak nginstal banyak database ya di sini ya. Saya pernah coba bikin tabel saja. Ini pun untuk praktek ya. Jadi silakan untuk yang lain juga bisa gunakan terminal yang lain untuk SAM. Tapi kalau ada yang menggunakan GitHub ya, kalau ada yang menggunakan Gitbase, itu juga bisa digunakan ya. Sebentar. Ada yang join ini. Kalau ada yang menggunakan Gitbase, sorry ini tadi itu aksesnya ketutup. Kalau ada yang menggunakan Gitbase, langsung aja di root utamanya, nanti secara global dia bisa ngakses ya. Jadi kalau ada yang pakai Gitbase, nggak perlu kita masuk ke directory filenya. Jadi bisa langsung diakses lewat Gitbase secara global. Nah nanti sintak yang ada di database tersebut itu sintak yang ada di sini. Nah ini yang kita praktekkan kayak gitu. Jadi nanti ini yang kita praktekkan di di database kalian. Kalau kalian mau menggunakan phpMyAdmin boleh, silahkan phpMyAdmin. Saya coba untuk pakai Workbench aja ya, supaya gampang ya. Saya pakai Workbench aja lah. Bentar ya. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan ya tampilannya ya? Kelihatan, Pak. Ini kalau sudah siang sinyalnya rada-rada ini. Oke. Nah, kalau ada yang menggunakan MySQL Workbench, silakan gunakan. Kalau nggak ada, saya pakai MySQL Workbench aja. Nah, kalau ada yang belum pernah tahu MySQL Workbench, nah ini memang fasilitas yang dikasih oleh MySQL juga sebenarnya lebih memudahkan kalian untuk membuat database dengan menggunakan sintak SQL-nya ya. Nah, ini sudah saya bikin konfigurasinya di sini. Kalau mau diubah atau diedit, silakan disesuaikan saja. Standarnya sama, bikin nama, atau kalian dari sini juga bilang ya. Kalau kalian mau create koneksi baru, itu juga boleh. Model atau dari sini juga bisa. Kalau buat koneksi di MySQL Workbench. Kalau ada yang pakai ini nanti ya, tinggal tulis nama koneksinya apa, kemudian di sini biarkan saja seperti ini. Skema nanti bisa ngikutin ya, semua database bisa diperlihatkan, ini nggak usah diisi. Jadi standarnya begini, kalau kalian menggunakan SAM, tapi kalau kalian menggunakan SAM di localhost, menggunakan SAM di Linux, berarti kan harus ada kita masukkan passwordnya ya. Nah nanti passwordnya tinggal dibuat saja di sini
seperti itu. Terus kurang lebih nanti tampilannya kalau diakses harusnya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada contoh, misalnya kalau kita mengakses database kurang lebih seperti ini. Nah, kita tadi diminta untuk membuat database dengan nama akademik ya. Membuat database dengan nama akademik. Kita create dulu. Nama database-nya tadi apa? Akademik ya. Kita create nama database-nya, namanya adalah database akademik. Nah, informasi database-nya udah ada, terus juga ada database akademik. Kemudian dari database akademik ini bisa langsung dipakai ya ini ya. Kalau di terminal itu kita biasanya diarahkan ke use academic untuk menggunakan si tabelnya. Tapi kalau di sini atau di PHP MyAdmin kita tinggal klik saja mana tabel yang mau kita pakai atau database yang mau kita gunakan, tinggal diklik saja gitu. Nah, untuk bisa diketahui di semua graphical user interface-nya untuk SQL itu sudah menginformasikan tentang beberapa folder ya. Beberapa folder, teman. Ini tabelnya kan belum ada nih, masih kosong nih. Kalau tadi diminta untuk buat dulu tabelnya ya. Jadi ada 2 tabel yang kita buat, yaitu adalah tabel mahasiswa sama tabel prodi. Tabel mahasiswa itu kita buat dulu namanya ya, tabel mahasiswa. Terus di dalamnya nanti kita bikin fieldnya NIM, nama, alamat, kode prodi. Kode prodi ini adalah field dari tabel prodi. Kemudian kita tentukan primary key-nya adalah NIM. Gitu. Kita coba buat dulu ya. Create untuk tabel dari mahasiswa, kemudian di mana NIM-nya itu kita tentukan tipenya chart sebagai karakter atau integer juga boleh. Kita tentukan 5 sesuai dengan formatnya tadi ya. Terus kalau nggak salah tadi nama, ini tentukan aja varchar, terus kurang lebih sekitar 25 lah. Terus alamatnya kita bikin varchar saja. Suara saya kecil kan atau kedengaran ya? Kedengaran jelas aja atau kecil? Soalnya mic-nya jauh ini. Jelas, Pak. Jelas aja ya? Pak. Jelas ya Pak, jelas Pak. Kalau kurang jelas, saya ganti pakai headset sih. Kalau kurang jelas. Ini ya kita tentukan tadi berapa ya tadi ya? 50. Terus kode prodinya 3. 50. Terus kode prodinya itu 3. Kode prodi 3. Ada error sintaks. Sebentar, ini ada, kalau ada error ini pasti ada notif yang ngasih tahu kalau ada kesalahan. Sebentar, kalau di sini, oh ini belum kita tentukan ya. Kalau ini tadi chart ya, kalau nggak salah chart tadi. Oke, chart. Oh ya, primary key sama chartnya belum kita tentukan. Kita tentukan chart, terus primary key-nya ya. Primary key-nya itu adalah NIM. Masih ada yang error? Oke, primary key. Masih. Oke, kita sudah buat satu tabel. Nama
namanya tabel mahasiswa. Nah, terus kita buat lagi tabel prodi ya, tabel prodi, kode prodi, kemudian nama prodi sama jurusan. Terus kode prodi sebagai primary key-nya. Kode prodi sebagai primary key-nya. Ngedit dari sini saja ya. Ini bisa kita hapus saja. Terus ini boleh kita edit ya. Prodi. Terus tadi apa ya? Tabel prodi, kode prodi sama nama prodi. Kode prodi. Kode prodi sesuaikan dengan tabel yang ada di mahasiswa ya. Kemudian ini nama prodi. Kode prodi sama nama prodi. Kemudian ini kita ganti jurusan. Jurusan tadi berapa ya fieldnya ya? Isinya 20. Terus ini nggak perlu. Primary key-nya kode prodi ya. Kode prodinya chartnya 3. Oke, terus nama prodi, jurusan, primary key-nya prodi. Oke, kita sudah buat 2 tabel. Tabel prodi sama tabel mahasiswa. Kolomnya NIM, nama, alamat, kode prodi. Kolomnya kode prodi, nama, jurusan. Kode prodi 3, nama jurusan. Kemudian selanjutnya kita edit relasinya. Kita edit relasinya di mana status dari kode prodi yang ada di mahasiswa itu kita jadikan foreign key, sehingga isi dari tabel prodi ini nanti akan bisa dipakai di tabel mahasiswa. Gitu ya, alter tabel mahasiswa. Oke, kita buat alter tabel mahasiswa. Kemudian kita tambahkan foreign key dari kode prodi. Kemudian di mana tutup dulu ya, lantas nggak muncul. Di mana referensinya itu dari tabel prodi ya tadi ya. Referensinya dari tabel prodi untuk kode prodi. Referensinya dari prodi. Kode prodi. Oke, alter tabel sudah ditambahkan untuk referensi dari kode prodi. Oke, foreign key mahasiswa. Nah, ini sudah ada. Jadi kode prodi ini dari tabel prodi itu digunakan di tabel si mahasiswa. Jadi udah kita buat seperti ini ya. Ini kita bisa Oke. Terus apa next selanjutnya? Step selanjutnya, oke, kita input, kita insert
pakai pakai punya kita aja ya insertnya ya. Kalau insertnya di sini lumayan nih. 5, kita contohkan 5 saja. Tapi kita coba cek dulu. Yang di insert itu adalah mahasiswa. Mau muncul. Ini harus siswa. NIM, nama, alamat, sama kode ya. Coba kita insert dulu. Insert into mahasiswa, dimana nilainya NIM dulu. Pakai NIM siapa ya? NIM kalian ini berapa ya? Saya lupa. Tapi NIM kalian itu varchar harusnya ya. Kalau di sini kan dibikin vart ya. Dibikin chart ya. Bisa aja kayaknya. Kita sesuaikan aja lah dengan ini. Itu tadi dimintanya P01. Kemudian nama, oke, nama saya aja lah, ini. Kemudian apa tuh tadi, alamat ya, alamat Palangkaraya. Terus apa lagi, alamat Palangkaraya, kode prodi misalnya di sini dicontohkan berapa ya? Nama X matematika, alamat nama mahasiswa 1, 2, 3. Oh, ini nariknya nanti. Oke. Berarti ini kita bikin Oke, 1. Oh, ini yang dibuat prodi dulu ya, tapi saya tadi buat yang mahasiswa, nggak apa-apa. Berarti kita lihat yang ini aja dulu. 0P01. Oh, ini NIM. Ini kode prodi. Iya, benar sih. Berarti NIM. Kalian angkatan tahun berapa? C4 19 ya? 20 ya? Kata 19 ya? Iya, Pak. Terus NIM-nya 20, saya lupa. S itu apa? C1957, Pak. 57 ya? Ya. 57. 2010. Sebentar, suaranya kecil banget. 57. 2010. 2010. Misalnya contohnya apa ya? 103 lah. Gitu ya? Kebanyakan ya? Gini aja ya? Ya, Pak. Tapi ini kebanyakan juga ini. Ini kan mahasiswa cuma 5 ya. Berarti kita bikin 5 saja. Berarti C kurang lebih seginilah. 1, 2, seginilah. Ya kan? Ya, buat contoh aja lah. Kode prodinya nanti kan kita arahkan ke nilai prodi di sini ya. Kalau di sini kode prodi dicontohkan, prodi di sini dicontohkan kode prodinya pakai ini ya. 01, P02, 02, 03, 04, 05. Oke. Nanti yang lainnya kita copy paste aja. P01. P01. Oh, ada yang keliru. Sebentar, ini nama Constraint Academy.
Oh iya, berarti yang harus diinputkan yang pertama itu adalah eh, prodinya dulu. Prodi dulu ya. Prodi dulu, dimana value-nya prodi tadi, ini contohnya pakai ini ya. Kalau prodi, nama prodi jurusan, nanti kita pakai Steamix saja. Kita siapkan aja dulu. Secara urut tadi ini kayak 01. Sama prodi sama jurusan. Sebenarnya jurusan sama prodi sama ya, anggap aja ini S1 gitu ya. Jurusannya sistem informasi. Sistem informasi. Cek dulu. Insert, select prodi S1 sistem informasi. Udah dapat satu, terus yang tadi P2 ya. P2 S1 teknik informatika. Teknik informatika. Insert. Kelihatan aja ya. Kecil ya. Tak sebesarin dulu. Nah, kelihatan kan? Tadi kecil ya. Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, udah kelihatan ya. TI cek dulu. Udah ada. Terus S1 D3 ya. D3 manajemen informatika. Oh, primary key-nya, sorry. Ini yang ketiga. Insert into value 03 D3. Terlalu panjang. Memang berapa tadi itu ya? Berapa tadi itu? Prodi. $20 saja. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lebih sih 21. Gini aja ya. Informatika. Informatika sudah. Terus kita cek dulu. Udah masuk. 3 ya, sudah 3. Cukup 3 dulu. Terus kita coba insert ini dulu. Insert into mahasiswa. Sudah dimasukkan, terus kita coba cek mahasiswanya. Udah 1 harusnya bisa masuk ini. 1 masuk ya, udah 1 masuk. Kode prodi ini ngambil dari data yang dimiliki oleh prodi. Jadi baru bisa masuk kalau prodinya kita buat dulu. Nah, ini kan tadi contohnya ada 1, ada berapa? Ada 5 ya mahasiswa ya? Ya kita bikin random saja ya, buat supaya ada isinya 5 gitu. Kenapa jadi ngelak betul ini pakai browser? Oke, ini sudah 1. Kita buat lagi di sini.
pakai nama kalian ya, Elkana Putra ya, saya bikin kayak gitu ya. Elkana Putra. NIM-nya karena di sini dibuatnya cuma 5, sini ganti 6 aja lah. Terus ini biarkan sama. Oke, 2. Terus kita cari prodi yang agak beda ya, prodinya beda. Terus alamatnya Jakarta, misalnya ya, misalnya. Terus ini kira-kira siapa ya? Susah saya ngeliatnya. Misalnya Nathan ya, Nathan. Ini 8 tadi ya. Terus cek dulu. Ketiga sudah. 2 lagi ya, 2 lagi. Misalnya Bayu Sukma. Ngelak betul ini. Oke. B03. Misalnya aja ya, Sampit. Ini tadi Bayu. Misalnya namanya Milan. Oke. Satu lagi misalnya Faza ya, misalnya Faza. NIM-nya 60 misalnya. Faza Palangkaraya dia. Palangkarayanya nyambung. Terus tadi 1 sudah, 2 sudah. 1 sudah, 2 sudah. Ada datanya. Kita pakai yang 3 aja. Data 3. Oke. Nggak ada 5 ya contohnya. Kita bikin sama aja lah 5. Terus oh ini 3 ya, sorry. Ini 3, prodinya yang 5. Berarti kita bikin datanya 5, prodinya 3. Kita balik aja. Ini yang mahasiswa. Nah ini yang prodi. Prodi tadi prodinya 3. Kenapa jadi lambat betul pakai browser ini? Sebentar ya, ini harus ada yang aku tutup dulu. Untuk presensi saya tutup dulu ya ini ya. Maksudnya aplikasi di saya aja, browsernya saya tutup dulu. Silakan kawan-kawan kalau mau presensi di presensi saja ya. Itu sudah saya buka. Tapi untuk aplikasinya saya tutup ini. Saya ke browsernya kebanyakan ini. Oke. Ya, lumayan lah. Oke. Terus selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita akan buat trigger ya. Jadi trigger ini adalah aksi dari sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi trigger ini sama seperti bahasa secara pengertian, bahwa ketika ada tindakan yang sebelumnya kita lakukan, maka tindakan dari trigger ini pun akan mengikuti kayak gitu. Jadi otomatis akan dilakukan gitu. Di pertemuan kemarin juga saya informasikan kalau kalian kawan-kawan yang sudah menggunakan trigger di PHP biasanya diterapkan dengan menggunakan orientasi objek programming itu di dalam destruct dan construct. Jadi ada satu magic method di dalam construct yang menerapkan fungsi dari trigger kayak gitu. Kalau kawan-kawan menggunakan framework PHP mungkin sudah tahu itu.
contoh di SQL-nya formatnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau membuat trigger, kita bikin create dulu, terus apa nama triggernya, ngelaknya, apa nama triggernya, terus di sini ada tulisan eventnya ya, event dari trigger itu sendiri. Apakah dilakukan setelah proses eksekusi sebelumnya atau bisa dilakukan setelahnya kayak gitu. Jadi waktu trigger ini diaktifkan itu bisa dilaksanakan sebelum proses yang kita eksekusi atau sesudah yang kita eksekusi. Nah, ini ada contoh, masih lambat ya. Ini ada contoh, kita coba buat dulu ya ini ya, untuk satu satu tabel trigger. Jadi kita buat satu contoh tabel trigger. Kita beri nama di sini log mahasiswa. Nah, nanti fieldnya kita buat dua field ya. Yang satunya namanya field, yang satunya namanya tipe. Yang satunya namanya kejadian, yang satu namanya waktu. Bolehlah ini kita buat dulu ya. Kita buat tabel trigger dulu, namanya tadi log MHS. Ini ada yang join ini. Kenapa masih ngelak-ngelak nih? Kita buat dulu tabel log mahasiswa. Saya pakai Google Meet kok lambat betul jadinya. Kita buat tabel log dulu ya, log MHS. Tabel log MHS tadi itu dibuatnya dengan menggunakan field apa ya tadi ya? Fieldnya adalah kejadian sama waktu, tipenya adalah varchar sama datetime. Sorry, ini masih ngelak-ngelak nih, aduh gimana nih. Lambat betul. Oke. Tadi kejadian ya. Kejadian. Ini tadi varchar. Varchar nilainya tadi berapa ya? 25. Kemudian waktu kita bikin datetime. Terus kejadian waktu datetime tidak usah dibikin primary key-nya ya, kayaknya nggak perlu deh. Terus kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bikin satu tabel lagi, satu tabel trigger, kita beri nama log mahasiswa. Nah, terus di log mahasiswa ini kita buat tipe datanya varchar, kemudian waktu, tipe datanya adalah datetime. Kayak gitu ya tadi ya. Terus kita bikin triggernya nih. Nah, create trigger. Kemudian
kemudian namanya, nama triggernya, kemudian waduh ngelak betul namanya, terus dilakukan setelah setelah kita melakukan input data di tabel mahasiswa. Kemudian nanti si trigger ini juga akan melakukan fungsi insert ke dalam log mahasiswa dengan nilai, tambah data, dan juga tanggal inputnya. Nah, kita buat ya, kita buat dulu. Ini kenapa ya? Saya pakai Google Meet jadi lambat begini. Create untuk trigger kita beri nama. Ini bebas aja ya, diberi nama di sini bebas aja. Coba tadi di sini dimintanya untuk dibuat ins MHS. Nah, nanti setelah kok ngelaknya nih. Setelah kita buat itu, nanti after insert ke mahasiswa, kemudian untuk selanjutnya maka kita tambahkan insert kita for its row insertnya itu ke dalam log MHS, ke dalam log mahasiswa itu dengan nilai tambah panjang ya ini, oh dikecilin sedikit ya biar kelihatan, tambah data. Oke, kemudian now ini maksudnya kita masukin nilai untuk tanggal, itu tanggal hari ini aja gitu. Jadi formatnya now sebagai sebuah isian variabel ya. Ini sih sebenarnya isian variabel ya. Isian dari variabel biasa aja sebenarnya. Nah, terus di sini create trigger after insert on mahasiswa for its now insert into log sudah ditambahkan. Terus kalau di workbench ini kita bisa ngecek di trigger. Triggernya punya mahasiswa. Nah, ini ada satu trigger namanya insert mahasiswa ya, yang berhasil dibuat. Kalau di show bisa nggak ya, show trigger. Nah, ini ada satu trigger yang sudah kita buat tadi. Jadi nama insertnya nama triggernya ada ins mahasiswa, terus nanti statementnya adalah kita membuat insert di tabel log mahasiswa itu dengan isian tambah data. Lakukannya setelah kita eksekusi insert yang pertama ya. Ini atribut-atributnya. Terus setelah itu baru kita coba untuk memasukkan data mahasiswa. Ngelaknya. Oh, dari sini toh. Apa ngelak yang di ini ya, NG ini ya. Ntar dulu, ini saya close dulu ya. Coba saya pakai browser Chrome. Masih lambat.
Oke. Lambat banget. Oke. Tadi halaman berapa ya? Halaman... Oh ya ini. Jadi kita buat insert into nilai value untuk mahasiswanya. Terus kita cek dulu ya, kita select dulu, select all mahasiswa. Apa sih yang harus diinput tadi? Saya lupa. Ini nama, alamat, sama kode prodi. Berarti insert into mahasiswa dengan nilai NIM-nya berapa tadi? NIM-nya misalnya C19 56 53 52. Terus nama Andi, kemudian alamat Yogyakarta, kemudian prodinya IP02. Kita coba satu dulu ya. Jadi ini ada insert dari hitung mahasiswa ke nilai mahasiswa. Kita coba masukin satu mahasiswa. Nanti karena ada insert ke mahasiswa ini menjadi pemicu dimasukkannya data ke tabel yang lain. Nah, kalau di sini tabel log mahasiswa, log MHS. Insert into mahasiswa dengan nilai sekian, terus masuk nilainya. Nah, kita coba cek dulu datanya yang tadi kita masukkan ke mahasiswa, masuk nggak? Andi, Yogyakarta, PO2. Nah, ini nilainya masuk. Nah, sekarang kita kita ngelihat tabel log kita, ada nggak isiannya? Select all from log mahasiswa. Nah, ini ada satu kejadian yang tadi barusan kita lakukan. Jadi gara-gara ada yang kita masukkan di sini, maka triggernya untuk log mahasiswa pun jadi ditambahkan. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau kita tambahkan lagi data lain ya, kita pakai yang ini aja tapi kita ubah. Misalnya ini Indi. Terus ini misalnya Palangkaraya juga lah. Banjarmasin lah. Banjarmasin. Ini kita pakai prodi 1. Ini kita pakai 45. Oke, ada insert 1. Terus kalau mau ngecek data mahasiswanya, memastikan apakah udah masuk. Nah, ini udah ada satu masuk. Terus kita cek lagi. Nah, sudah ada 2 proses trigger yang dilakukan. Jadi ini contoh trigger ya. Jadi contoh trigger yang sebenarnya kalau kalian pakai kalau ada kawan-kawan yang biasa menggunakan migrate untuk framework, entah itu framework Laravel atau framework CodeIgniter, itu udah pernah menjalankan ini gitu, harusnya udah menjalankan ini. Nah, nanti tergantung
contohnya saja, ini mau kegiatannya mau apa, mau insert kah, atau mau select kah, atau nanti mau delete ya, delete. Jadi tergantung aktivitasnya apa gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, terus nama dari triggernya gitu. Nah, kalau di sini kan triggernya contohnya satu ya. Nah, kalian bisa tinggal tambahkan saja mau trigger apa lagi yang ditambahkan. Cara bikin triggernya ya kayak gini. Bisa seperti itu gitu. Ini kan contohnya tambah data ya, kurang lebih seperti itu. Contoh update, nah ini boleh kita coba nih. Ini contoh kedua, kita buat trigger namanya update name.as. Nanti setelah diupdate maka langsung berubah, tapi ini nama tabelnya tetap diinsert juga di sini, cuma nanti yang berubah itu nama kejadiannya. Kalau yang kejadian yang pertama itu tambah data, yang kedua adalah update data kayak gitu. Mungkin kita coba contohkan ya. Kita ngedit dari sini saja. Ini tadi mahasiswa, setelah kita update di data mahasiswanya, kemudian kita akan masukkan log mahasiswanya dengan nama ubah data. Oke. Sudah ada, outputnya udah masuk. Terus cek triggernya, coba cek tabel triggernya. Udah ada 2 di sini. Sudah ada 2 tabel trigger di sini, tabel event untuk insert, tabel event untuk update. Seperti itu. Terus kalau kita contohkan, misalnya kita mau mengupdate salah satu data. Ini update data ya. Kita cek dulu datanya. Waduh, lelet. Kita cek dulu. Nah, misalnya yang mau saya ubah misalnya nama saya sendiri ya. Misalnya ini dari C1957. Terus saya ubah data saya. Misalnya saya mau ubah nama saya ya. Misalnya saya mau ubah nama saya di sini. Coba kita update dulu. Update ke mahasiswa, dimana kita bisa ngeset nama saya tadi. Saya mau ubah dulu namanya, mungkin M-nya dipanjangin aja lah. Namanya kita panjangin kayak gitu, dimana where si name-nya saya tadi itu adalah berapa sih name-nya? C1957. Sudah kita update mahasiswa, set name, nama Romi, jadi M-nya jadi lebih ya, dimana name-nya adalah 1957. Terus kita cek dulu tadi yang sudah kita ubah, Rominya jadi nambah, M-nya ya. Nah, karena ada perubahan di sini, kemudian kita buat triggernya. Nah, maka kita tinggal cek saja triggernya. Kita tinggal cek di sini. Karena triggernya tadi kan kita masukkan ke tabel log MHS ya. Nah, ini ada satu trigger yang masuk. Jadi ada satu trigger yang masuk atas perubahan yang dilakukan di sini.
Ini juga bisa kalian lakukan untuk hal yang lain ya. Contoh 2, contoh 3 nih bisa juga nih untuk kasus menghapus. Jadi kalau kita menggunakan trigger delete di mahasiswa, nanti akan kita hapus. Kemudian data yang kita hapus itu triggernya nanti akan memasukkan informasi ke tabel log mahasiswa, log MHS kayak gitu. Jadi tindakan trigger yang dilakukan satu kali itu akan berakibat nilai itu akan dimasukkan ke tabel trigger. Nah, kalau misalnya kita mau mengedit sekaligus misalnya seperti itu bagaimana kayak gitu? Kalau mengedit sekaligus nggak bisa ya, kita tetap melakukannya satu-satu. Nah, cuma triggernya kita bisa buat lebih dari satu kayak gitu. Trigger tabelnya ya. Misalnya dengan kita merubah satu tabel, kemudian kita bisa bikin trigger lebih dari satu trigger kayak gitu. Misalnya kita bikin triggernya trigger tambah sekaligus trigger untuk update misalnya. Nah, itu bisa dua trigger akan masuk kayak gitu ke tabel yang sama atau ke tabel yang berbeda. Kayak gitu. Ini untuk contoh trigger ya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Contoh trigger ini ya. Coba kita lihat tabel triggernya. Tadi sudah ada 2 ya, kalau nggak salah. Kira-kira bisa dimengerti nggak ya untuk trigger ya? Kemudian apa lagi nih? Setelah trigger, storage prosedur sama storage untuk function ya. Untuk membuat storage prosedur atau storage function, nanti yang kita buat seperti contoh pada pertemuan sebelumnya kita buat dengan menggunakan sintak create ya, sama ya, seperti trigger juga kita buat pakai create. Nah, cuma nanti create yang mengikuti create apa, create prosedur atau create function. Nah, yang bikin beda itu nanti kita akan tentukan dulu root-nya kemana kayak gitu. Jadi root yang kita tentukan ini itu mempengaruhi dari penggunaan isi dari parameter kayak gitu. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, coba kita contohkan saja ya. Nah, ini ada istilah yang disebut dengan in, ada istilah yang disebut dengan out. Nah, di dalam parameter in ini itu difungsikan sebagai masukan, sedangkan out itu sebagai keluaran. Jadi in ini parameternya diproses oleh prosedur atau function, sedangkan untuk out itu tidak diproses atau dieksekusi oleh function atau prosedur itu sendiri. Contoh ya, contoh apa yang kita buat menggunakan delimiter. Ini tadi delimiter juga ya. Oke. Sorry, ini browser saya kayaknya ini lambat ini. Oke. Untuk trigger kira-kira bisa dipahami lah. Bisa, Pak. Oke. Gampang aja sebenarnya, implementasinya mudah aja. Terus tadi apa ya? Tadi delimiter ya. Jadi kita buat prosedur dulu, delimiter create. Ya ini kita contohkan biasa saja. Nanti nilai yang kita akan keluarkan itu berada di nilai x-nya ini ya. Tergantung dari mana yang data ingin kita ambil. Berarti nanti yang ada di kode prodi yang nilainya P01 itu yang dikeluarkan melalui variabel nama. Kita contohkan saja ya. Delimiter, kemudian
kita bikin prosedurnya prosedur MHS gini aja lah. Terus tadi out ya, oh iya, out untuk nilai X dari out untuk nilai X, kemudian kita tentukan berapa, kita tentukan tipenya, kemudian nilainya berapa, 20-an, 25 lah. Kita tentukan gini, terus di dalam parameter nanti prosedur begin ya. Beginnya tadi untuk menampilkan untuk mengambil data dari field nama di dalam tabel mahasiswa di mana yang punya kode P01. Jadi yang diambil adalah field nama, kemudian dimasukkan ke dalam field nama. Kita tampilkan nama itu, kita tampilkan field nama, ke dalam variabel X di sini yang nanti mau dikeluarkan dari tabel mahasiswa di mana si kode prodinya itu adalah P01 titik koma. Ini prosedur selesai, kemudian di N. Kemudian kita cek dulu, ada nggak ya? Kita sudah membuat sebuah prosedur MHS MHOut, sudah kita buat prosedurnya. Terus coba kita cek dulu ya, bisa nggak ya di show prosedur ya, prosedur show prosedur. Oh, prosedur status. Kita sudah buat satu prosedur status ya. Ini sebenarnya banyak prosedurnya ya. Seperti yang kemarin saya pernah informasikan bahwa ada prosedur yang kita bisa create sendiri, ada prosedur yang memang sudah disediakan oleh si diberikan oleh SQL-nya. Nah, ini kan ada satu prosedur yang udah kita buat. Satu prosedur yang kita sudah buat, di dalamnya itu ada perintah ini. Sudah kita buat dan perintahnya ada perintah ini. Nah, gimana caranya untuk manggil prosedur itu dengan menggunakan call. Nih ya, kita panggil prosedurnya, kemudian kita masukkan, kita buatkan parameternya. Parameter ini itu didasarkan kepada parameter yang dimiliki, nilai yang dimiliki oleh variabel yang nanti akan kita masukkan ke sini, kemudian kita keluarkan.
Oke, kita panggil dulu tadi namanya PMHS. PMHS. Kita panggil PMHS, kemudian parameternya. Oh, namanya besar ya. Oh, ini harus kita close dulu semua. Call PMHS. Salah ya, kita panggil prosedurnya. Tadi prosedurnya sudah ada. Masih tidak konsisten terhadap satu baris. Oh ya, berarti kita harus manggil satu baris dulu. Select from mahasiswa. P-nya tidak konsisten. Coba kita masukkan dulu satu data dari P insert into siswa. Coba kita masukkan nilai berbeda dulu ya. Kita masukkan misalnya Wira. Kita coba dulu memanggil satu dulu ya. Terus alamat Palangkaraya. Ini harusnya sih belum mau sih. Harusnya kita bikin dulu. Atau kita edit saja ya. Atau kita hapus saja gitu. Dari data yang ada. Misalnya di sini kita sediakan satu dulu lah. P1-nya ada 2, P2-nya ada 2. Berarti kita coba untuk hapus dulu lah. Misalnya yang kita hapus. Oke. Kita coba hapus dulu. Mahasiswa di mana NIM-nya NIM yang mau kita hapus misalnya C1957. Terus kita bikin satu aja dulu ya untuk P1-nya ya. Ini Indi kita hapuskan. Indi itu C1945. Oke. Ini ada satu. Terus kita cek tadi prosedurnya udah masuk ya. Prosedur statusnya PMHS. Oke. Kita panggil. Aduh, boleh lihat lagi. Kita coba PMHS.
nama harusnya sih mana ya. Oke, yang dipanggil 1. Kalau nama, karena tadi yang kita panggil kita buat prosedurnya itu adalah prodi yang P01. Harusnya semua yang P01 terus bisa tampil ya. Tadi itu dianggap bahwa kita nggak bisa memanggil hasilnya lebih dari 1 di sini. Nggak apa-apa. Coba dulu. Terus ini nilai udah masuk ya. Nilainya udah masuk ke sini. Cuma kan nilainya belum kita keluarkan tuh. Nah, cara kita mengeluarkan di SQL kan dengan menggunakan select ya. Kita keluarkan. Terus kita panggil namanya. Nah, ini Elkana Putra ini tadi kan berdasarkan tabel yang ada di mahasiswa ya. Ini kan yang nilainya adalah P01. Jadi kode prodi prosedur ini salah satu fungsinya adalah untuk menampilkan nilai yang ada di nilai yang ada di mahasiswa ini. Nah, nilai yang ada di mahasiswa itu berdasarkan field yang ada di mahasiswa ini sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam variabelnya dan ditampilkan. Variabelnya kita tampilkan trigger. Nah, kalau di directory filenya itu ada di sini ya. Nah, ini ada di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah prosedur yang sudah tadi dibuat ya. Prosedur yang tadi sudah dibuat. Oke, habis prosedur, contoh prosedur itu. Oke, ini contoh yang lain, yaitu dengan menampilkan dua field yang ditampilkan berdasarkan nilai input. Nah, nilai input ini yang kita tentukan. Kalau tadi kan prosedur yang pertama ini kan sudah kita tentukan nih di dalam prosesnya. Sedangkan prosedur yang kedua ini, nah itu berdasarkan usernya yang menginputkan. Switch, select. Nah, berdasarkan si usernya. Nah, ini usernya menentukan ini berapa inputnya yang akan dimasukkan berdasarkan parameternya. Create prosedur PMHS. Coba kita buat ya. Karena tadi kita sudah buat nama prosedur dengan nama PMHS, nggak bisa lagi kita nge-create dengan nama yang sama ya. Kita bikin dengan nama yang berbeda. Kita buat delimiternya dulu. Kita buat delimiternya, create prosedur karena tadi kan PMHS ya. Apa ya dibikin KMHS mungkin. Nah, ini bebas-bebas aja ya, kita mau menentukan namanya apa ya. Terus kita bikin out-nya. Ada 2 out di sini. Yang pertama terserah aja nanti variabelnya mau dibuat apa. Tentukan tipe datanya, varchar. Tentukan tipe datanya varchar. Ini berdasarkan tabel ya. Jadi nanti tabelnya kalau nggak ingat ya tabelnya fieldnya berapa nilainya dibikin aja lebih besar ya. Mungkin ini 30 kali ya kira-kira.
Kita buat satu, terus kita buat Y, varchar-nya 30 juga lah. Nah, baru kemudian kita bikin in-nya. Nah, in-nya misalnya di Z-nya untuk varchar-nya. Varchar-nya ini nanti disesuaikan dengan yang mau kita panggil. Misalnya yang kita panggil itu tadi prodi ya. Kalau yang kita panggil itu nilai field yang lain, kode tadi kan kode prodi ya. Kalau yang kita mau nampilkan yang lain ya silakan nanti isi dari fieldnya disesuaikan saja. Saya kondisikan aja ya 10 gitu ya. 20 aja. 20 nggak apa-apa aja, lebih besar. Terus begin. Oke, begin dimana kita mau menampilkan nama, terus alamat tadi ya. Ya benar nggak ya alamat tadi? Nama, alamat, oh ya. Nah, kita akan menampilkan secara berurutan nama sama alamat ke nilai X sama Y-nya. Nilai X sama Y-nya yang diambil dari tabel mahasiswa di mana. Nah, di mananya ini kan tadi kita tentukan ya Z-nya sebagai nilai input. Nah, kira-kira nanti berapa nilai Z-nya berdasarkan pemanggilan kita nanti gitu. Kode prodi itu adalah si Z-nya. Oke, kemudian kita akhiri seperti ini. Ya, jadi membuat prosedur kayak gini ya, prosedur. Kita buat prosedurnya, kemudian kita akan menampilkan data dari tabel mahasiswa berdasarkan field yang dimilikinya yang dikirimkan ke nilai X sama Y. Nah, nilai parameter ini nanti akan masuk ke KMHS. Kemudian ada juga nilai input yang kita lakukan. Nilai input ini yang menjadi dasar supaya kita bisa menampilkan data ke X dan Y. Nah, di sini kemudian kita eksekusi, kita enter. Nah, ini create, kita sudah membuat. Kalau mau ngecek seperti tadi, show prosedur status. Ada dua di situ prosedur yang sudah dibuat, prosedur PMHS sama prosedur KMHS. Nah, ini kita refresh, ini kan ada satu prosedur nih. Jadi kita refresh aja, nanti ada dua prosedur di sini. Ada KMHS sama PMHS. Caranya sama seperti tadi, kita panggil. Nah, cuma bedanya kalau kita lihat di sini ya, memang bedanya nama prosedurnya itu diiringi dengan ini nanti yang sebagai parameternya, kemudian berapa nilai yang mau kita inputkan. Select KMHS, select KMHS untuk nama ya, nama, kemudian alamat, kemudian tadi nilainya P01 yang akan kita inputkan ya dari nilai parameter, kemudian enter. Terus sini ada informasi, ada satu yang sudah kita panggil dan prosedur itu kita masukkan nilainya ke sini, kemudian baru kita select. Selectnya tinggal kita panggil aja, kita panggil nama, kemudian kita panggil alamat, jangan lupa titik koma, begitu ya. Kalau dibalik bisa nggak ya? Select alamat, nama, sama aja ya, karena nilainya itu dimasukkan ke nilai variabel masing-masing, jadi tidak berpengaruh kepada urutan dari fieldnya karena sudah dimasukin ke
fieldnya masih sendiri-sendiri. Prosedur sampai prosedur gimana, ada kesulitan untuk memahami itu? Contoh prosedur apa ya? Contoh prosedur sebenarnya kalau di pemrograman pasti kalian akan menerapkan prosedur. Eh, Kalau di JavaScript ada juga sih, tapi JavaScript itu kan basicnya blok ya, asynchronous block. Tapi kalau lebih seringnya tuh sebenarnya kalian makainya yang di pemrograman PHP. Pengembangan PHP pada saat kalian membuat menggunakan prosedur atau function. Kalau di SQL cara pakainya kayak gini tadi. Di SQL ya, caranya kalau di SQL kayak gini tadi. Nah ini prosedurnya begini, cara bikin sederhananya ya. Ini contoh sederhana aja sih. Sebenarnya dari sini kayaknya bisa diinputkan ya, sebentar. Ini agak lelet. Kalau dari sini harusnya bisa sih. Sebentar ya. Harusnya dari sini sih bisa ya. Ini KMS. Nah ini harusnya bisa nih kita masukkan P01. Nah bisa. Ya sama aja sih. Jadi ada nilai yang diinputkan. Oh ini sebagai deklarasi dari sebuah variabel di mana nilai X sudah kita tentukan, kemudian kita panggil berdasarkan berdasarkan database dan prosedurnya. Terus kita masukkan nilai X dan Y-nya. Kita keluarkan nanti nilai X dan Y-nya berdasarkan nilai input, nilai in dari sini. Ngebedainnya tuh gampang aja. Kalau nilai out itu ada apa namanya nih? Ada hashtagnya. Kalau nilai in itu ada tanda kutipnya. Terus kita tampilkan hasilnya ini. Seperti itu. Kalau function kurang lebih aja ya. Function. Cara kerja function kurang lebih sama. Ada variabel juga yang kita buat. Nah, cuma bedanya kemarin seperti yang saya informasikan, dia mengembalikan nilai balik kepada fungsi itu sendiri. Mengembalikan nilai balik kepada fungsinya itu sendiri. Tapi cara manggilnya juga, cara membuatnya nge-create-nya sama, kita pakai delimiter namanya. Kita menggunakan sintak delimiter. Nah, jadi cara manggilnya sama. Ini create, bikin function, terus nama functionnya, kemudian tentukan variabelnya, kemudian nanti pengembalian nilainya, kemudian concat ini nilai yang kita inputkan ya. Ini misalnya nilai yang kita inputkan di sini. Nah ini yang nanti akan dikembalikan nilainya gitu. Kalau prosedur tadi kan dia ada prosesnya. Kalau di sini kan dia cuma mengeluarkan nilai yang sudah diinputkan dari si fungsinya itu sendiri. Tapi apakah di fungsi ini juga kita bisa buat proses? Bisa, tapi pada fungsi ketika kita membuat nilai in di situ, nilai in-nya itu langsung dikembalikan lagi ke nilai fungsinya gitu. Jadi tidak diproses dulu. Beda kalau di prosedur itu kan ada prosesnya tuh, dari mulai begin kemudian ke end. Kalau di fungsi enggak sih, fungsi itu dia langsung dihitung, dikembalikan, nggak dihitung juga langsung dikembalikan nilainya ke nama fungsinya itu sendiri. Sama ya cara manggilnya ya, show function status. Kalau prosedur show prosedur status.
kalau tadi kan status yang saya panggil itu kan semuanya tuh. Kalau di sini kan tinggal kita show prosedur status type. Oke, type apa tadi namanya, PMHS ya, gitu ya kalau misalnya. Salah berarti, harusnya tadi namanya bukan PMHS. Oh, nggak bisa ya, pakai tanda kutip gini juga boleh ya. Biasanya kalau kalau manggil bisa menggunakan ini juga ya, kalau untuk pencarian. Tapi ini nggak bisa dibaca di sini. Ini hanya untuk ngefilter ya, mana yang mau kita panggil prosedurnya. Sini juga bisa. Sama aja ya. Jadi prosedur, fungsi kurang lebih sama kayak prosedur ya. Nah ini sekarang yang dicontohkan berikutnya adalah view ya. View. Kalau view ini hampir rata-rata kawan-kawan udah bisa ya, seharusnya ya udah bisa membuat view pada query SQL ya. Harusnya udah bisa sih. Nah biasanya ada dua caranya, yaitu kita membuat view langsung di SQL-nya, atau kita membuat view nanti pada saat kita nerapkan di pengkodingan PHP-nya. Jadi ada yang membuat dia di PHP-nya dulu, baru dia dibuat query-nya di situ untuk menggabungkan beberapa tabel. Ada juga yang memang dibuatkan tersendiri view-nya. Jadi pada saat kita berada di sintak PHP-nya, kita hanya memanggil view-nya saja. Kita hanya memanggil nama dari view-nya, Kita hanya memanggil nama dari view-nya. Sedangkan kalau kita membangun view-nya itu di PHP-nya, itu berarti kita memang benar-benar mendefinisikan query yang kita tampilkan, kayak gitu. Nah, kalau dicontohkan kayak gini ya, kita buat create, terus kita bikin nama view-nya, terus kita tentukan namanya, kemudian apa field yang kita akan panggil, kemudian bagaimana kondisinya gitu. Kalau kondisi dari field itu adalah merupakan relasi, maka relasinya itu yang kita sebutkan gitu. Nah ini contoh ya, contoh kita membuat satu view ya, ini satu view kita contohkan. Jadi view yang ada di sini, kelihatan nggak ya? Kecil tulisannya. Nah gini ya, saya ngebeserin malah lelet jadinya. Jadi nanti yang akan kita panggil itu hanya nama view-nya saja gitu. Nah biasanya kalau kawan-kawan ada yang bikin query, select query di file PHP-nya, nah itu biasanya akan mengkombinasikan beberapa tabel pada filenya itu, pada file PHP-nya. Sehingga mungkin itu agak sedikit menyulitkan karena kita harus mengingat kembali apa nama file-file kita yang ada di dalam database, sedangkan posisi kita saat itu berada pada halaman PHP-nya gitu. Jadi kita harus buka dulu SQL-nya, baru kita ke PHP lagi, buka SQL PHP. Nah, sedangkan cara seperti ini itu memudahkan kita hanya untuk mengingat nama view-nya saja. Begitu contohkan ya. Kita coba kita coba dash dulu gini, dash dari mahasiswanya dulu ya,
prodi dulu. Prodi. Aduh, leletnya. Kita cek prodi dulu. Oke, cek prodi. Nah, nanti kan yang kita panggil itu field yang lain untuk kita buatkan atau kita masukkan ke dalam nama view-nya kayak gitu. Terus kita cek satunya, des untuk mahasiswa. Oke. Nah, nanti kita membuat satu view di mana view itu merupakan gabungan dari dua tabel ini, di mana tabel ini nanti akan berkaitan karena ada relasinya. Nah, relasinya itu ada pada kode prodi-nya ini kayak gitu. Sederhananya begitu. Coba kita select dulu. Oke, ini prodi, terus ini adalah mahasiswa. Ya, jadi prodinya seperti ini. Oke, isiannya ini. Nah, nanti kita pengen jurusan ini itu masuk ke view-nya yang ada di mahasiswa ini kayak gitu. Jadi mahasiswa ini kita tambahkan query-nya plus dengan yang ada di tabel prodi. Kita buat dulu view-nya. Kita buat view-nya misalnya apa ya? View MHS dimana kita akan inisialkan dulu ya, kita inisialkan dulu tabel ini sebagai inisial dan tabel mahasiswa sebagai inisial, tabel prodi sebagai inisial. Saya menginisialkan untuk tabel mahasiswa ini M ya, tadi tulisannya gitu ya, M nama, kemudian M, kita keluarkan aja dulu semua alamat dia ngeceknya di sini ya. Nah, ini nama, nim ya, nim, nama, alamat, terus yang dari sini, yang dari prodi ini, nah ini yang kita tampilkan bisa nama prodi sama jurusannya gitu. Nah, ini akan kita tampilkan juga. P, anggap aja P ya. P sebagai sebuah inisial dari prodi. Nama prodi. Nama prodi. Kemudian P lagi untuk jurusan. Jadi kita ambil field dari nama prodi sama jurusannya ini. Kayak gitu. Kita ambil dari tabel mahasiswa sebagai nilai M-nya, kemudian prodi sebagai nilai P-nya. Dimana? Nah, dimananya ini itu adalah merupakan relasi ya. Jadi relasi yang dibangun berdasarkan hubungan antara foreign key dan primary key-nya. Where prodi itu sama dengan yang dimiliki oleh P kode prodi. Gini ya, jadi kita akan bangun view dengan nama v mahasiswa, di mana yang nanti akan kita keluarkan nilainya itu adalah ini, gabungan dari tabel prodi dengan tabel mahasiswa, dari tabel mahasiswa itu sendiri dan tabel prodi itu sendiri,
Oke, yang nilai dari kode prodi itu harus sama dengan kode prodi mahasiswa, sama dengan kode prodi yang ada di prodi itu sendiri. Sudah ya. Jadi di sini ada hasil outputnya, notif informasi bahwa kita sudah membuat sebuah create view dengan nama VMHS. Kalau dari sini itu ada tabel view. Nah, ini ada view. Tapi kalau di sini kan view-nya belum kelihatan nih. Nah, itu kita refresh aja dulu. Nah, ini ada tabel view yang di dalamnya itu udah ada gabungan dari tabel 1 dengan tabel 2. Nah, cara mudahnya sehingga nanti pada saat kalian berinteraksi dengan pemrograman PHP itu kalian tinggal manggil select all from view-nya MHS gitu. Gampang ya. Jadi kalian tinggal hanya panggil view-nya saja tanpa harus kalian manggil lagi nama tabelnya. Jadi di PHP-nya nanti pada saat kalian mau memfavorit nilai dari sebuah query, kalian tinggal select from view-nya saja kayak gitu. Jadi view-nya nanti yang akan tampil. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu penerapan dari teknologi basis data yang terimplementasikan dalam relasi antar tabel. Seperti itu. Ada lagi nggak lanjutan? Nah, selesai. Nanti filenya saya kasih ke kalian juga ini.